Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mona Fatirasari. Saya berasal dari kelas C5NR. Saya akan membawakan materi tentang pengembangan obat, rancangan obat rasional, pengembangan senyawa penuntun, proses pengembangan obat secara konvensional. Rancangan obat adalah usaha untuk mengembangkan struktur obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya, atas dasar penalaran yang sistemik dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin. Merancang obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang mekanisme kerja dan sisi-sisi kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik, hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis, reseptor obat dan topografi 3 dimensi, model interaksi obat reseptor, efek farmakologis dari gugus yang spesifik, hubungan parameter sifat kimia fisika seperti hidrofob, elektronik, dan steril dengan aktivitas biologis, mekanisme reaksi kimia dan biokimia, biosintesis, metabolit, dan konstituen lain dalam organisme hidup, dan perbedaan sitologi dan biokimia antara manusia dan parasit. Metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional dengan bantuan komputer yang berhubungan dengan parameter kimia fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, hubungan kuantitatif struktur aktivitas, dan model kimia kuantum atau perhitungan orbit molekul. Program komputer untuk rancangan rasional antara lain seperti BIOSES, Biochemical Expire System untuk model protein, rekayasa protein dan kimia medisinal. Yang kedua, Comparative Molecular File Analysis. Yang ketiga, Example Mediated Innovation for Lead Evolution untuk mencari evolusi atau rancangan analog. Yang keempat, untuk model molekul, rancangan obat, dan perhitungan kimia kuantum. Yang kelima, untuk studi struktur reseptor. Yang keenam, untuk rasional superkomposisi molekul dan mapping reseptor. Yang ketujuh, untuk rancangan obat, mapping reseptor, dan analisis konfirmasi. Program komputer untuk menghubungkan struktur molekul dengan aktivitas biologis antara lain menggunakan program Adaptive Least Square, Linear Discrimination Analysis, Statistical Isolinear Multiple Compound Analysis, Linear Learning Machine, Statistical Analysis System, Method Hence, Regresi Linear, Analisis Regresi, dan de novo. Program yang digunakan komputer untuk analisis struktural molekul seperti Chemical Information System. Program ini berisi data-data spektra massa seperti NMR, struktural crystal X-ray, dan sistem model matematik. Dan program Constraint Structure Generation. Ini merupakan bagian dari program. Kemudian Dendral untuk membantu elusidasi struktur sistem Sinci atau substitusi isomer rangka terpen dan senyawa produk alam. Pengembangan senyawa penuntun. Senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetik. Pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Pengubahan spektrum aktivitas. Tujuan suatu modulasi farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Modulasi mengatur hubungan yaitu mengatur hubungan antara dosis obat dengan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensi obat. Kemudian yang kedua, modulasi hubungan. Modulasi hubungan ini yaitu modulasi hubungan waktu kadar yaitu dengan membuat sediaan depo atau sediaan lepas lambat bila diinginkan efek obat
yang lebih lama atau dibuat sedian intravena bila diinginkan efek obat yang lebih cepat. Yang ketiga, modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Misalnya, obat dibuat hidrofilik kuat sehingga tidak dapat menembus membran biologis tertentu dan efek pada kompartemen tertentu. Proses pengembangan obat secara pemeliharaan dan pengembangan obat tradisional sebagai warisan budaya dan bangsa terus ditingkatkan dan didorong pengembangannya melalui penggalian, penelitian, pengujian, dan pengembangan serta penumbuhan obat-obatan termasuk budidaya tanaman obat tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, dapat dipromosikan menjadi 5 hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu etnomedicine. Etnomedicine merupakan warisan turun-menurun dari nenek moyang yang harus dikembangkan, dikaji secara ilmiah, dan dicatat atau didokumentasi sebaik mungkin sebelum mengalami kepunahan atau hilang. Yang kedua, agroindustri tanaman obat. Agroindustri tanaman obat digunakan untuk obat tradisional atau bahan alam penghasil obat modern. Ketersediaan tanaman obat dalam jumlah yang cukup atau memadai dengan kualitas yang cocok atau tepat perlu dijaga dalam jangka waktu yang panjang karena sering merupakan faktor penentu dalam keberhasilan industri obat herbal yang baik yang masih berupa jamu. Yang ketiga, iptek kefarmasian dan kedokteran. Iptek kefarmasian dan kedokteran. Melalui teknologi farmasi dan kedokteran dapat dilakukan uji bioaktivitasnya, uji praklinis, uji klinis, pembuatan sedian fitofarmakanya, dan standarisasi bahan-bahan atau simplisia sehingga warisan turun-temurun yang digunakan oleh nenek moyang dapat dikembangkan secara ilmiah atau medis, atau dapat dikembangkan sebagai obat yang siap diresepkan oleh dokter atau sejajar dengan obat modern. Terus, teknologi kimia dan proses secara alamiah, Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati dan merupakan salah satu megasenter utama keanekaragaman hayati dunia. Dengan sekitar 40.000 jenis tumbuhan berdasarkan penelusuran hampir 1.000 jenis tanaman atau tumbuhan secara turun-temurun dipergunakan sebagai obat tradisional. Melalui teknologi kimia dan proses, obat tradisional dapat dikembangkan agar diperoleh bahan baku yang berstandarisasi atau zat kimia baru sebagai lead compounds untuk pengembangan obat modern melalui eksplorasi sumber daya alam atau bahan aktif tanaman obat tradisional. Terima kasih. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.